Serunya El Barak ikut lomba 17 Agustusan di sekolah. Memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79 tahun, El Barak ikut lomba 17-an di sekolahnya. Meskipun tak ditemani Mami Jedar yang datang terlambat, nyatanya El tetap semangat, sekaligus senang mengikuti lomba tarik tambang dan makan kerupuk bersama teman-teman sekolahnya. Spot, hari ini El lagi ada lomba di sekolah 17-an. Sekarang kita mau persiapan makan kerupuk. 3, 1, start! Ya, walaupun tak menjadi juara 1, Jedar mengaku tetap bangga dengan anak sulungnya tersebut. Iya, tarik tambang. Seru? Kalah. Soalnya tim kita, mereka salah arah. Karena kan El udah gede, soalnya El kan udah kelas 5. Anak-anak dari kecil udah aku ajarin harus kompetitif biar karena persaingan hidup ini kan sehat. persaingan kan. Jadi kita harus belajar untuk bersaing sehat gitu. Sama seperti El, Don sang adik juga ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti lomba fashion show dan pawai dengan menggunakan baju adat di sekolah. Seru-seruan sih pastinya ya, biar anak dari sejak dini dikenakan ke tradisi kebudayaan, perbedaan baju-baju daerah, pasti kan mereka juga excited, seru sama hal-hal yang baru gitu. Agar kita cinta Indonesia, Gempi gadis cilik mandiri, semangat jalani aktivitas tanpa didampingi gading Gisel. Memiliki orang tua super sibuk seperti Gading Martin dan Gisel, membuat Gempi Nora Martin tumbuh menjadi gadis cilik yang mandiri. Kemandirian Gempi terlihat ketika dia berlatih sepatu roda di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan belum lama ini. Gempi datang ke tempat latihan tanpa ditemani oleh Gading dan Gisel. Gadis cilik berusia 9 tahun ini percaya diri saat latihan bersama teman-temannya. Hai guys, hari ini aku sama teman-teman aku sini pakai baju ya guys, pakai baju, pakai protektor kaki, tangan, kaos kaki, sepatu roda, apa? Dan ikat rambut. Kita nggak tahu ya, Gempi nih suka gayanya kayak freestyle gitu nantinya. Set, tuh guys. Selain rutin berlatih sepatu roda, Gempi juga memiliki aktivitas lain, baik di dunia olahraga maupun seni, seperti berlatih renang, les nyanyi, dan juga les piano. Bahkan baru-baru ini, Gempi juga terjun ke dunia akting dengan menjadi model video klip. Melihat segudang aktivitas yang digeluti Gempi, Gading dan Gisel tentu saja mensupportnya. Senang punya anak yang aktif, yang mau cobain beberapa hal, walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin dia takut. Tapi kalau misalnya dia suka, kita push. Yang penting tuh buat ngebuat dia tetap mau terus belajar dan konsisten, karena anaknya lumayan cepet bosen. Kadang-kadang sekati-kati kalau kayak ngerasa udah bisa, kayak nggak mau gitu. Aku selalu udah jelasin kalau kadang walaupun pintar bukan berarti berhenti belajar. Makanya lagi ditatar terus sih, karena dia begitu dalam segala hal. Deddy Sony masih lemah, King Fast tampil ke depan. Sony Septian semangat penuh untuk kembali sembuh pasca operasi penyempitan pembuluh darah di otak. Kemarin siang, suami Virus itu menjalani fisioterapi di rumah sakit. Profnya tadi bilang kalau
check up, masih tetap harus check up 2 minggu sekali gitu loh untuk melihat kondisinya. Belum bisa lepas obat. Ngomongnya sekarang udah lebih lancar lagi, udah nggak epetan. Tadinya sempat epetan. Bukan hanya itu, Sony juga begitu gigih saat belajar berjalan dan menuruni anak tangga kediamannya. Bukan biar kayak orang liburan, bukan biar kayak orang sakit. Sebenarnya sih kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingin. Pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Meskipun dalam masa pemulihan, nyatanya Sony masih sempat melucu guna menghibur sang istri agar tak tegang ataupun kepikiran terus dengan kondisi kesehatannya. Mami kaget. Aku tadi bilang kan sama dia, sayang aku makan duluan ya, nanti aku ke atas, aku bawain makannya pas Dedi mau sholat. Terus tiba-tiba turun di papa sama Dika pakai kacamata begini, maksudnya apa sayang? Kamu lagi sakit aja masih menghibur. Itu sayur asam sayang. Sayur asam. Padahal aku bikinnya sayur sop loh, jalan-jalan. Jadi kayak dia sensitif, dia nggak mau dianggap sakit gitu loh. Kondisi ini pun sempat membuat Sony begitu melo melihat istri dan anak-anaknya yang mensupport penuh dirinya. Apalagi Virus berjanji tak akan menikah lagi andai Sony dipanggil sang pencipta. Tapi aku juga pengen doain istri aku. Sehatkan ya Allah istriku, sehatkan seperti dia yang berharap aku sehat ya Allah. Bahagiain istriku seperti dia yang selalu ingin membahagiakanku. Mungkin aku yang gak berarti apa-apa tanpa mereka. Mudah-mudahan aku akan selalu ngedampingin Sony sampai kapanpun. Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana. King Fahd pun dengan sigap menggantikan peran ayahnya untuk momong kedua adiknya, sekaligus memasang bendera merah putih di depan rumah guna menyambut hari kemerdekaan. Hari ini kita mau masang bendera, soalnya udah bentuk 17 Agustus. Lagi diambil sama abang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak aku nggak ada yang rewel, pengertian banget, Masya Allah banget. Ngotot ingin cerai, Tengku Dewi malah cabut gugatan. Benarkah karena bujukan Andrew Andika? Diam-diam Tengku Dewi Putri telah mencabut gugatan cerainya terhadap Andrew Andika. Langkah anti klimaks Tengku Dewi itu diungkap oleh Dadang Karim, Humas Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Jumat kemarin. Diketahui Tengku Dewi mencabut gugatan cerai pada sidang ketiga yang digelar 4 Juli lalu, atau 3 pekan sebelum dia melahirkan anak keduanya. Pencabutan tercatat di kami ini hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Tahap-tahap sidang perdamaian, baru penggugat saja yang datang, kemudian dia mencabut. Jadi perkara Tengku Dewi dengan Andrew Andika Fischer ini di Pengadilan Agama Cibinong sudah tidak ada perkaranya ya. Jadi sudah close kasusnya. Langkah Tengku Dewi mencabut gugatan cerainya cukup mengejutkan. Sebab saat bicara dengan wartawan seusai melahirkan anak keduanya, Tengku Dewi menyatakan masih mantap melanjutkan proses cerainya meski telah bertemu dengan Andrew Andika. Bahkan ketika gugatan cerainya sudah dicabut, Tengku Dewi dan Andrew masih saling serang dan membuka aib di media sosial pada penghujung bulan Juli. Karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin. Jadi proses tetap berjalan. Saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya. Intinya gue tidak mau cerai, gue akan memperjuangkan ini semua gitu loh. Dan gue rasa ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Lantas apa yang membuat Tengku Dewi mencabut gugatan cerainya?
Padahal sebelumnya perempuan 36 tahun itu sangat ngotot ingin pisah dari Andrew yang dituding telah selingkuh. Benarkah karena pertimbangan demi anak atau Tengku Dewi masih cinta kepada Andrew? Ya, jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan. Ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu loh. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai. Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Itu hal yang paling penting yang ingin gue. Kan kita tidak pernah bertanya kenapa dicabut kan gitu, itu karena hak dia, ya sudah. Yaya, Putri Ririn dan Ibnu Jamil sukses taklukkan maraton 2,5 kilometer. Keinginan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati agar putri mereka, Katlea atau Yaya, ikut lomba lari akhirnya kesampaian. Minggu pagi lalu, Yaya mengikuti race run atau lomba lari sejauh 2,5 kilo di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi Yaya tidak lari sendiri, ia juga ditemani oleh Papa Ibnu dan Mama Ririn. Hari ini kita mau lari. Ini pertama kali kita, Katlea ikutan race dik. Gimana nak? Nervous. Meski Papa Ibnu dan Mama Ririn ikut lari, bocah 8 tahun itu masih saja merasa gugup. Bahkan sesaat sebelum mulai lari, tangan Yaya nampak gemetaran. Boleh pelan-pelan, ayah, bunda, papa, mama, diajak anaknya ke depan. Iya, untuk kakak-kakak yang nggak bawa anak. Relax. 3, 2, 1. Selama lari, Yaya terlihat sangat antusias, walaupun sesekali ia mengeluh lelah. Namun Papa Ibnu berusaha menyemangati Yaya, hingga akhirnya putri sambungnya itu berhasil mencapai garis finish. Lucunya, begitu sampai finish, Yaya langsung minta gendong Papa Ibnu. Ya, ayo Bu Yaya, ayo. Keren. Capek. Ya nggak apa-apa. Lihat, kasih lihat. Emang kita kan nggak ada target apa-apa. Terus juga yang penting targetnya itu Yaya ikutan lari. Alhamdulillah finish di 2,5 kilo. Kita lari bertiga sama-sama. Ya meskipun di tengah jalan kadang ada berhentinya, ada jalannya, lari lagi. Itu di mix gitu, nggak apa-apa, yang penting kenalin anak sama olahraga lari. Seru banget. Yaya sempat jalan karena dia over excited jadi nervous. Yaya kasih lihat itu kamu lihat, mana ya? Mana. Dia senyum. Yaya sangat senang berhasil mendapat medali pertamanya dari lomba lari. Menurut Ririn, putrinya itu memang sangat menyukai olahraga, sama seperti papanya. Lantas, apakah itu berarti Yaya akan kembali ikut lomba lari? Latihan dulu deh ya, daripada Ya. bapaknya capek gendong. Ya, kayaknya dia ikut Olimpiade rencana. Amin.